Oke, jadi Bapak Ibu mungkin setelah ini kita nanti akan ada sedikit paparan dari Mas Andi ya, dari Mas Andi terkait BTP seperti apa. Mas Andi mana ya? Turu pisan Pak. Oh, ini enak soalnya gitu. Siap. Oke, ayo Mas Andi. Jadi gini. Oh, sebentar masih adzan ya Bapak Ibu ya. Kita break sebentar, masih adzan. Apa nih ini? Turi itu apa ngomong? Pamitan ngomong. Bukan kok sak paten ya. Sampai urip dah. Ngeringet Pak, ngeringet. Kemeringat sehat berarti. Ngoblang ya. Dromos. Pede cukup parek itu atau ini kau ngkap bisa ya campur kamu betul lah mate Oke, Mas Andi, mungkin bisa sharing Mas Andi. Mas Andi. Ya, halo. Ya, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ke masih PR. Mungkin selama ini kita cuma lewat webinar ya. Dari sini ada suaranya. Suaranya gili. Lebih suka kalau langsung offline, Pak. Ayo pateni kabeh. Saya mau jadi pilot dulu. Halo? Sudah ya? Halo? Halo?
Oh ya. Ayo lanjut. Baik. Oke. Halo. Ah, Halo. ya mungkin perkenalkan dulu. Mungkin ada yang nggak kenal nih. Bahkan nggak ada yang kenal kayaknya. Wes kenal apa? Apa? Ya, jadi gini, di tahun 2020 ini kebetulan saya sama teman-teman dipercaya untuk membawa program berkah. Jadi program berkah ini berkesinambungan dari 2019 awal ke 2019 akhir dan sampai 2020. Nah, dari berkah ini teman-teman sih berharap kita akan menaikkan omset dan sebagainya. Pada dasarnya akhirnya saya berpikiran untuk membuat sebuah gebrakan gitu Bapak Ibu. Gebrakan yang seperti apa gitu. Akhirnya saya punya dasar bahwasanya kita harus membawa nih tadi Pak Indra bilang GT ke MT. Nah, background saya jadi background saya itu modern market Bapak Ibu. Nah, ketika saya berpikir banyak teman-teman yang japri bagaimana dengan posisi layout mereka, bagaimana toko mereka itu bisa menjadi empty. Akhirnya saya berpikiran membuat sebuah dobrakan yang namanya tadi BTP. Ya, dasarnya dari BTP itu awalnya dari berkah. Nah, dari berkah akhirnya saya masuk ke BTP. Dari BTP saya punya pikiran lagi harus masuk ke itu pengetahuan tentang apa itu MT, jadi masuk ke webinar. Jadi 3 hal itu sebenarnya bagi kita waktu kita buat program itu satu dengan yang lain itu tersambung gitu loh. Jadi secara penampilan toko itu sudah berubah jadi MT, secara mindset pemiliknya pun sudah tahu apa itu pelayanan, tahu apa itu stok dan sebagainya. Terus di awal berkah ini kita terdampak yang namanya COVID. Pada awalnya kita akan undian di bulan Oktober. Karena dengan situasi yang tidak memungkinkan untuk berkah, ini saya jelaskan dulu di berkahnya ya. Untuk berkah ini kita akan mengundi di bulan Februari. Untuk hadiah sendiri kita sudah mendapatkan kepastian support dari Yamaha. Jadi terima kasih untuk Mbak Ami, terima kasih untuk Pak Didik, dan terima kasih untuk teman-teman panitia, termasuk sohib saya Pak Sultan. Pada dasarnya kita benar-benar berjuang dari titik 0 rupiah sampai bisa beli hadiah sepeda motor. Ya. Sama-sama. Nah, dan kemarin ini aku luar biasa ini, semangatnya Mbak Ami ini luar biasa ini. Gila, bro. Jadi gini, kemarin saya sudah nembusin namanya Pak Panji, Mas Panji dari Indo Perkasa, bahwasanya sepeda motornya masih di Surabaya, Bapak Ibu. Harapannya panitia, saya harus selfie di sepeda motornya, supaya teman-teman yang punya e-kupon itu sudah ditransfer gitu loh. Ya, jadi Bapak Ibu yang info dari Pak Indra nih, SRC yang luar biasa, yang brand ambassador yang pertama itu SRC yang luar biasa, harapannya bisa menyupport ke teman-teman yang e-kuponnya belum bergerak gitu Bu. Artinya kepastian hadiah itu ya saya sesuaikan gambarannya tadi. Nah, segala sesuatunya saya harapkan nanti di bulan Februari sudah clear untuk berkah semacam itu. Terus lanjut ke program pendampingnya adalah BTP. BTP ini pada awal dasarnya adalah kita merasa memiliki nih SRC. Infonya SRC lebih besar daripada Indomaret. Tapi kalau kita lihat SRC ini belum memiliki namanya masih belum tertata rapi gitu. Artinya berdiri sendiri dari antara satu toko dengan yang lain. Akhirnya saya memberanikan diri. Pada awalnya nggak mudah untuk membuat sebuah perubahan itu nggak mudah. Artinya memang beberapa teman itu ada masukan,
Mas, di paguyuban saya itu kalau saya kumpulin cuman saya sama teman saya, cuma 2 orang. Jadi harapan kita BTP itu awalnya adalah berjalan itu nggak banyak orang yang ikut. Jadi waktu itu kita ngobrol diskusi bertiga. Setelah bertiga ada yang jadi korban. Jadi korban itu tokonya yang saya acak-acak. Ini ada Bu Martin di sini. Awalnya tokonya saya acak-acak itu dia mau jadi korban. Dari kelinci percobaan. Terus ada namanya Pak Sultan. Nah, kebetulan pas waktu itu kita janjian hari Sabtu. Hari Jumat. Hari Jumat nggak jadi. Akhirnya saya berpikir hari Minggu. Saya telepon Pak Sultan, ternyata di luar kota ini beliaunya. Mau nggak mau, kalau saya mau berangkat ke Bu Marni, saya harus jalan sendiri, Bapak Ibu. Jadi pada awalnya BTP itu saya jalan sendiri. Jadi nggak ada alasan kita untuk di paguyuban itu nggak ada yang datang, nggak ada teman atau dan sebagainya. Awalnya kita itu sendiri, mungkin Bu Marni ada di sini. Jadi kita sendiri di situ, akhirnya saya telepon ke Pak Sultan, akhirnya Pak Sultan bisa datang agak sore. Nah, itu awal BTP-nya di situ. Artinya kendalanya itu ada. Nah, di BTP ini, di BTP ini yang kita jalankan adalah yang pertama adalah jelas penataan toko. Yang kedua adalah kesediaan aktiva tetap. Aktiva tetap itu bisa rak, bisa meja kasir, bisa komputerisasi dan sebagainya. Nah, itu yang kita akan rubah mindset. Yang ketindaklanjutnya lagi adalah kita akan buat promo bersama. Jadi di anggota BTP 22 toko saat ini kedepannya akan kita buat promo bersama. Caranya seperti apa? Kita sudah menjajaki kerjasama dengan supplier yang mau komitmen ke kita. Mulai dari market share-nya dia minta berapa, kita minta fee. Artinya fee di situ kita buat program semacam brosur, banner, buat semacam itu. Nah, itu kedepannya itu. Nah, kalau untuk BTP dari awal sangat mudah Bapak Ibu. Karena kebanyakan SRC itu masih berbentuk semacam tradisional, ya kita pastikan aja fasilitas yang mereka miliki apa. Mungkin masih etalase, ya kita buat etalase. Mungkin masih istilahnya rak yang dari gudang, kita buat gudang. Yang pertama adalah kita buat layoutnya dulu. Layoutnya sudah kita buat, baru kita pisahkan per departemen. Kategori food dan non food. Pertama itu aja, paling dasar food dan non food dipisah. Habis itu kategori dikelompokkan secara kategori. Setelah dikelompokkan, baru ditentukan kategori minyak sama kecap sama susu SKM itu mau ditaruh mana? Ya, jadi aturannya semacam itu. Tentukan dengan luas tokonya. Nah, kalau sudah seperti itu, baru kita menginjak yang lain. Nah, ternyata dari BTP ini sudah 22 toko dan sudah banyak perubahan. Perubahannya apa? Tokonya ada yang dibongkar, diperluas, banyak teman-teman yang jadi beli rak, perubahan tokonya sudah ada, ya. Jadi kita sudah ke MT dan kebersamaannya itu yang terpenting. Ketika kita buat jadwal 2 minggu sekali, kita buat 2 minggu sekali itu kita kumpul, kita benerin bareng-bareng. Ketika nggak ada dana, kita buat arisan. Arisan itu kita tidak mengikat. Ketika yang dapat ini mau minta hadiah, mau minta uang, atau minta rak, atau minta meja kasir, atau minta komputer. Nah, semacam ini, kita nggak mengikat. Jadi dari BTP seperti itu. Kita buat rule-nya, teman-teman yang mau aktif kita nggak paksain, tetap kita istilahnya rangkul, dan ternyata dari kita sendiri, berdua, bertiga, sekarang sudah 22 toko. Nah, kalau memang
Bapak Ibu ada kendala, teman-teman di paguyuban merasa kalau saya undang paguyuban saya itu yang datang cuma sedikit, proses Bapak Ibu. Kalau proses itu kita yakin dari angan-angan harus kita buat tindakan. Nah, kalau dari angan-angan sudah takut kita untuk majunya itu melangkah sendiri, itu akan sulit. Nah, maka dari itu BTP ini sangat luar biasa efeknya. Sangat-sangat luar biasa. Kita sampai mencari rak itu untuk BTP, cari yang amat sangat termurah. Kita nggak satu tempat, Bapak Ibu. Untuk teman-teman yang memiliki dana atau arisan yang dapat arisan, pengen merubah tokonya menjadi toko rak, etalase dari rak, kita carikan rak yang termurah. Dan alhamdulillah kita selalu ada. Mulai dari rak double itu cuma harga 900. Ada yang di tempat lain itu 1.300. Ada yang tempat lagi 1.200. Kita cari yang 900 tadi. Mungkin kalau Mbak Ami ini saya sudah tahu apal banget, dulu tuh ada Mbak Ami punya supplier sendiri. Nah, ini mungkin bisa bantu teman-teman semacam itu. Ya. Jadi BTP itu awalnya dari situ, Bapak Ibu. BTP itu awalnya dari situ. Jadi nanti BTP itu kita gerakan kebersamaan buat yang paling ringan sendiri, bagaimana penampilan itu akan merubah kunjungan customer. Dan saya yakin di teman-teman BTP ini sudah merasakan efeknya. Kalau mungkin ya, kalau Bapak Ibu yang ingin ketika kita BTP hadir di sana, boleh. Atau ketika saya itu selalu setelah BTP itu selalu sharing, baik di status WA, baik di grup gitu loh. Tapi memang kalau nggak hadir, biasanya memang agak sulit. Dan biasanya yang paling sulit adalah ketika kita awal membuat tindakan itu. Setelah keduanya itu luar biasa, gampang dan sangat mudah. Jadi mempengaruhi teman-teman untuk maju itu sangat mudah ternyata. Seperti itu. Nah, jadi harapan kita sih BTP ini akan menjadi sebuah gebrakan baru untuk kemajuan bersama. Mulai dari penampilannya, mulai dari penyediaan barangnya, mulai dari strategi promonya, mulai dari pemasarannya, mulai dari mindset orangnya, bagaimana dia ngitung margin dan markup. Kita selalu sisihkan. Teman-teman kalau ketika sebelum BTP 30 menit lah, kita kasih tahu apa itu margin, apa itu markup, apa itu bagaimana display yang baik. Itu selalu ada kita. Dan untuk yang terakhir ini di bulan Desember kita akan buat namanya kalender BTP. Jadi BTP nanti kita buat kalender. Kalender utama untuk toko itu diambil dari kas karena BTP itu ternyata punya kas. Kasnya luar biasa. Dan untuk toko-toko yang mau strategi promonya ketika customer mau dapat kalender, itu dia akan dapat lagi. Ya, jadi momen pergantian tahun kita akan buat namanya kalender BTP. Di situ semua kegiatan BTP akan kita munculin. Harapan kita, customer yang datang atau customer yang di rumah bangun tidur, kopinya istilah habis, lihat kalender, lihat SRC BTP, lihat SRC, akhirnya belinya di SRC. Jadi semacam itu, pergerakannya BTP semacam itu. Nah, mungkin dari Pak Indra kemarin bilang ke saya bahwasanya BTP ini sama Pak Frigit, BTP ini mau kita perluas. Dan teman-teman tim inti di BTP siap membantu. Bahkan di Pak Mulyanto itu sampai jam berapa ya? Jam 7 kalau salah, apa jam 8. Kita siap membantu. Semacam itu. Kalau webinar, saya kira tadi Pak Indra sudah bilang, kita akan offline, kebanyakan offline. Lebih suka offline daripada online. Nah, mungkin dari saya gitu aja dulu pemaparan untuk masalah BTP. Mungkin kalau nanti istilahnya ada kendala bagaimana layout, betul layout ya. Jadi kalau toko itu mau diatur tuh layoutnya dulu, baru planogramnya. Setelah planogram baru listingnya. Setelah listing baru ditirnya. Nah, nanti kalau istilah itu rumus itu akan mempermudah kita untuk menata barang. Ya, jadi menata barang
fungsinya adalah kalau kita punya TIR, fungsinya adalah berapa kemampuan jual toko itu akan mudah dipantau Bapak Ibu. Ketika mudah dipantau, nggak terlalu lebihan, nggak terlalu kurang. Jadi ya layout, kita buat layout tokonya dulu, gambar tokonya. Setelah itu planogramnya ditentukan planogramnya. Setelah planogram ditentukan, itu baru kita lihat di listing. Listing itu ditata. Terus habis itu paling terakhir adalah di TIR. TIR itu depan belakang berapa, kanan kiri berapa, atas bawah berapa. Macet. Mate. Kalau istilahnya kecil botol ditaruh yang atas, saya kira akan tidak buat nyaman customer, takut jatuh dan sebagainya. Mungkin dari saya cukup ya. Mungkin kalau ada flashback nanti lewat Pak Indra dan sebagainya mungkin akan kita akan lebih, kalau saya itu lebih prakteknya lebih bagus kayaknya. Mungkin Pak Mul tahu lah prakteknya itu. Kita sudah punya tim, artinya food sendiri, non food sendiri, minuman siapa, kita sudah kasih tahu. Ya, Mungkin tapi dari saya saya nggak tahu sekian food aja. dan non food. Oh ya, taunya pentol Pak Mul. Ya, makasih. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Indra. Pak Indra kemana Pak Indra? Tidur. Tupu. Pak Indra, mungkin ada mungkin Pertanyaan. Mas Andi mau tanya. Saya siap. Mau tanya. Mas Andi. Saling membantu, mohon maaf, saling belajar. Halo, mau tanya Mas Andi. Monggo yang mau tanya silakan. Halo, Ya, saya halo. Pak Irfan, mau tanya. Iya Pak. Ya. Ya gini Mas Andi ya. Ya Pak Untuk Irfan. Ya. BTP ya. Ya. Selama ini Ya, di Pak. wilayah Mojokerto kan termasuk wilayah saya kan belum ada ya. Ya. Mungkin ada apa ya, syarat khusus bagi toko SRC yang mau di BTP. Masalahnya kan dari anggota SRC itu kan macam-macam ya karakternya. Ya, Ada Pak. yang model warung, ada yang model toko semi modern dan lain sebagainya. Mungkin mana yang jadi, maksudnya yang jadi prioritas untuk di BTP itu Mas Andi ya? Saya kira tantangannya akan sangat berbeda Pak ya. Tantangan Ya. untuk warung, tantangan itu memang sangat-sangat berbeda. Kalau saya sih backgroundnya memang modern market ya. Jadi sangat-sangat menyarankan ketika ada BTP, kita memang lihat, kayak tadi saya bilang, lihat aktiva tetapnya toko tersebut. Biasanya kebanyakan kalau SRC pakai etalase. Nah, Ya. aktiva tetapnya itu apa Pak Irfan? Jadi aktiva tetapnya itu apa? Yang bisa dia buat fasilitas displaynya. Keduanya, luas tokonya Pak. Nanti akan ketemu. Atau mungkin bentuk tokonya. Biasanya ada yang L, ada yang mungkin ada tiangnya di tengah. Itu akan kita membuat semacam perkiraan dulu. Kita mau atur pencahayaan. Kayak contoh kemarin itu di SRC terakhir kita, di SRC Bandung Kencur di Jombang, itu awalnya mungkin kita sarankan untuk merubah tata letak toko, tapi tidak merubah posisi, hanya merubah hadap, supaya pencahayaan dari pintu masuk bisa sangat menarik untuk customer. Jadi memang banyak Pak Irfandi untuk toko-toko SRC itu dari tradisional Pak. Jadi Ya. kita tentukan dulu Pak, fasilitas apa yang mereka punya. Yang kedua, luasnya Pak. Yang ketiga, mungkin kapasitas barangnya, seberapa banyak. Apa aja di situ. Jadi kita mungkin bisa mengatur nanti, kalau masalah syarat Pak, di BTP nggak ada syarat Pak. Kita nggak punya syarat apapun, kita cuman ngasih waktu 2 minggu sekali, yang seminggu itu untuk kita istirahat, yang 2 minggu itu baru kita untuk fresh. Ketika kita BTP, kita sudah fresh,
setelah BTP itu kegiatannya ya itu tadi mungkin teman-teman yang BTP selama ini betul kata Pak Irfandi pakai etalase dan kebanyakan mereka itu beli rak Pak. Oh iya. Itu kalau sudah tahu tuh mereka tuh beli rak banyak sekali dan sekarang tuh bahkan saya punya pesanan tuh sampai 5 rak ini sekarang. Jadi mereka itu memang dari awalnya aktiva tetapnya sarana displaynya itu memang tradisional banget Pak Irfandi. Yeah. Nah, itu mungkin etalase, mungkin istilahnya apa ya? Ya itu Pak. Jadi kita nggak punya kriteria Pak. Kita sesuaikan, kita tidak memaksa. Teman-teman di SRC harus investasi. Kita nggak memaksa. Orangnya punyanya apa? Ya Bu, punya etalase. Ya sudah, kita atur lalu lalang tokonya aja Pak. Iya, iya. Tapi kita sarankan mereka juga diperkuat dengan arisan Pak. Arisan kalau di PT sekarang itu 100.000 2 minggu Pak. Kalau 22 toko berarti ada 22.200.000 Pak. 2.200.000 dikurangi kas, kita punya kas, itu 200. Jadi ketemunya 2 juta. Dan kalau raknya ini sekarang, saya cuma baru dapat tuh harga 900. Kalau orangnya mau beli, dapat 2 rak Pak. Saya kira kalau 2 rak itu sudah cukup di awal kita untuk merubah bentuk tokonya. Dan itu sangat tidak, apa ya, teman-teman ini merasa sangat tidak terasa kalau kita tuh saling menolong. Dengan arisan itu loh Pak, sangat tidak terasa gitu loh. Jadi bisa 2 minggu sekali nyisihkan 100, minggu sekali 100 gitu. Nah, itu yang terjadi. Dan alhamdulillah teman-teman BTP itu mungkin banyak kan sudah berubah Pak wajahnya. Nah itu Pak, nggak ada kriteria Pak. Kalau teman-teman yang di Mojokerto, Jombang itu selalu mengatakan, Pak saya itu kriterianya seperti apa kalau mau di tokonya di PT? Nggak ada Pak, nggak ada sama sekali. Cuman kita punya tim itu tenaganya Pak, tenaganya itu terbatas Pak Irfan. Iya. Makanya mungkin adanya brand ambassador ini diharapkan kan teman-teman yang luar biasa ini nanti jadi ambasadornya BTP, gitu Pak. Oh iya. Oh, jadi bisa jadi di cloning Pak. Jadi teman-teman nanti kita coba bantu saling belajar Pak. Ya layout bagaimana, planogram bagaimana, listing bagaimana, tirnya itu bagaimana, nanti dikasih priskatnya itu yang bagaimana, priskatnya itu warnanya apa, terus ada POP-nya, principle of promo-nya bagaimana. Banyak Pak. Kalau bahasa saya gitu Pak soalnya. Iya, iya. Gitu Pak. Ya, Mas Andi. Terima kasih Pak. Ya. Ada tambahan lagi Mas Andi ya, sedikit ya. Iya Pak. Ya Pak. Lagi. Mungkin ya butuh kita juga perlu ya aktivator ya. Maksudnya mungkin tiap-tiap paguyuban itu butuh aktivator nanti yang bisa adopsi. Jadi nanti kan selama ini kan tenaga untuk BTP kan biar tidak terlalu repot, mungkin ke sana kemari. Mungkin tiap-tiap paguyuban ada aktivatornya gitu. Mungkin harus di training dulu atau gimana gitu. Betul. Jadi Mas Andi mungkin training bisa memulainya. Ya, jadi pelaku-pelaku utama akan kita jadikan aktivator nanti biar nanti itu yang akan menggerakkan tiap-tiap paguyuban gitu Mas Andi ya. Betul Pak. Memang kita harus punya setiap paguyuban punya istilahnya penggerak masing-masing Pak. Karena secara kebatasan waktu dan tenaga itu mungkin secara teori aja nanti kan prakteknya akan berjalan sendiri Pak. Itu akan nothing tulus Pak, jalan sendiri itu nothing tulus, sangat-sangat mudah nanti Pak. Karena ketika kita berjalan sudah 1, 2 kali, 3 kali, teman-teman itu sudah dilepas. Pak, Anda sebagai bagian lorong 1, Bapak 2, Ibu lorong 3. Sudah berjalan sendiri-sendiri Pak, sudah hafal gitu loh. Kita listing itu sudah hafal semua teman-teman. Jadi jalannya seperti itu Pak, betul Pak. Nanti kita minta ke Pak Indra kayaknya, bukan ke saya. Gitu. Ya, Mas Andi. Ya. Mungkin ada teman lain yang ingin tanya, monggo. Mas Andi. Ya. Saya Pak Heri, Mas Andi. Ya Pak Heri. Ya Pak Heri. Iya, jadi kebetulan di paguyuban saya ini orangnya rodok kebelet untuk BTP. Gitu ya Pak ya. Iya, jadi kalau bisa kan untuk bulan depan ada pertemuan di paguyuban saya. Saya mau kok dijadikan korban lagi. Gitu ya Pak ya. Iya. Amalnya luar biasa Pak, korban Pak. Iya, kalau memang siap nanti kita undang sekalian anggota paguyuban untuk pionir yang ada di Mojokerto, mungkin di bagian pajak.
Saya bersedia untuk jadi korban. Iya, Pak. Jadi memang BTP ini memang sosialnya harus tinggi, Pak, memang, Pak. Kalau korban itu tadi loh, ngomong korban itu sosialnya harus tinggi, Pak, karena nggak ada istilahnya kita waktu, kita istilahnya hitung-hitungan untuk rugi, Pak, memang. Tapi manfaatnya luar biasa, Pak. Ya itu. Jadi Saya semakin tunggu kita Mas Andi ya, mengarahkan siapa itu tahu bagus, Pak. kalau Ya, ada waktu untuk ditularkan ke saya, ke anggota saya semua. Ya. boleh, Pak. Boleh, Pak. Memang kita banyak istilahnya masukan-masukan seperti itu. Saya cuma ngasih gambaran jadwal ke Pak Indra aja. Pak Indra lagi jalan-jalan. Ya Pak, ya Pak. Makasih Pak. Mungkin nanti lewat Pak Indra nggak apa-apa. Lewat Pak Indra Ya, nanti Pak ya. Nanti lewat Pak Indra, nanti biar coachnya kita ngobrol, kita punya tim. Kayak kemarin di tempatnya Pak Mul, kita punya tim. Nanti di situ kita akan buat, saya juga istilahnya masih punya listing Pak, listing. Tapi kalau dipakai listingnya saya itu kalau dipakai mungkin tergantung produknya yang ada di toko masing-masing Pak. Saya punya istilahnya planogram itu gambar, tinggal ngekliknya aja itu sampai 88 rak Pak. Kayaknya swalayan lah Pak. Gitu loh. Ya cuman nanti kita punya standar sendiri Pak. Nah, di sana nanti kita luar biasa Pak. Kalau sudah kita punya standar, kita sudah sama teman-teman sudah mengatakan kalau kita masuk dari pintu, sebelah kanan itu kasir, sebelah kiri itu baru ke food. Sebelah kanan itu non food. Jadi gitu, Pak. Kalau kita membuat istilahnya planogram secara kategori, departemennya food dan non food. Biasanya sama perishable, Pak. Tapi jarang-jarang SRC jual buah kan nggak ada, Pak. Perishable kita hapus. Jadi food dan non food aja. Paling simpelnya food dan non food. Nanti dari food itu kita buat kategori tadi. Jadi produk meal susu bayi, susu dewasa ditaruh di mana. Terus habis itu nanti deterjen sama pewangi itu harus pelengkap tuh harus didekatkan Pak ya. Jadi tujuannya untuk produk-produk pelengkap dan produk-produk pengganti itu untuk meningkatkan penjualan kita. Ketika orang customer datang ke toko yang dari rumah itu hanya rencananya beli deterjen, harapan kita ketika dia beli deterjen di rak deterjen tahu ada pewangi atau pelembut, mereka jadi beli juga pewangi dan pelembutnya. Begitu juga ketika kita menaruh minyak, kita dekatkan dengan gula, kita dekatkan dengan kopi, itu tujuannya juga sama Pak, untuk meningkatkan nilai pembelian customer. Nah, di situ sebagai open sales, Pak. Close sales-nya ketika mereka itu sudah beli, dibawa barangnya mau pembayaran di kasir itu juga dikasih contoh, Pak. Mungkin bapak-bapak, ibu sudah mengenal namanya promosi, menawarkan. Nah, kata-kata yang istilahnya yang cocok tuh bagaimana sih? Jangan mengatakan sudah, tapi mengatakan silahkan, Bu. Karena kalau katakan sudah, berarti bapak ibunya beli barang itu langsung beli dan dibayar. Kalau silahkan, kita masih bisa open sales. Artinya, Bu nggak nambah ini, Bu nggak nambah itu, Bu nggak nambah yang ini. Nah, itu yang di BTP yang kita istilahnya tambahan-tambahan 30 menit sebelum kita BTP, kita akan membuat kayak semacam training kecil-kecilan gitu lah. Bagaimana sih komunikasi sama customer, bagaimana sih mempengaruhi orang supaya mereka mau menambah. Nah, ketika yang saya alami, orang-orang itu kalau datang ke toko tuh bahannya membeli, tapi mereka juga curhat kadang-kala. Pancingannya apa? Ketika mereka beli susu SGM, Ibu SGM ya 3 plus 900 gram vanila. Nah, setelah kita scan ke ibunya, kita bilang, Bu, anak ibu berapa hari ya kalau gini habis? Biasanya kita hanya mancing itu aja, ibunya itu bisa nyerewet. Wah Mas, ini kalau ini 1 minggu sudah habis, suami saya nggak mau segala macam. Jadi orang itu bisa mengeluarkan unek-unek gitu. Unek-unek di rumah itu suaminya itu nggak mau dengerin, tapi di toko itu dia akhirnya merasa kenyamanan. Kenyamanan itu ada. Nah itu yang biasanya Pak Irfan sama Pak Ari itu biasanya saya 30 menit, itu saya cuap-cuap soal itu Pak. Nanti materinya lain-lain. Jadi
kalau gerakan BTP ini bukan hanya sekedar bongkar tokonya, tapi mindset-nya juga gitu loh Pak. Mindset-nya itu jadi pola pikirnya teman-teman ketika toko kelontong nih, dulu-dulunya cuma sekedar mau beli apa, tampilkan. Itu akan berubah. Mulai dari pelayanannya, terus mengenal promonya, mengenal komunikasinya, non-verbal dan verbalnya. Ya, jadi kalau verbal itu istilahnya saya ngomong ini verbal. Kalau non-verbal itu mungkin saya senyum, main mata gitu non-verbal. Jadi biasanya akan merubah pola pikir customer itu jadi mau selalu menjadi loyal terhadap toko kita. Jadi seperti itu kalau di BTP ya. Mungkin di BTP itu mungkin bisa materinya diambil dimanapun Pak. Ya, kebetulan aja saya dari tahun 2000 itu memang background saya adalah modern market. Jadi dari tahun 2000 saya modern market, saya pun sekolahnya juga manajemen bisnis retail. Jadi diajarin belajar cara berkomunikasi, marketing, promosi, mungkin manajemen persediaan, semacam itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada lagi Pak Indra atau Pak Indra langsung lagi ya. Apa lebih menarik ya omongan ya. Terus gini ya. Pengalaman baru ya. Pak Indra mungkin Pak Indra. Pak Indra. Oh gitu ya. Saya cuap-cuap terus. Saya suka orang cuap-cuap kayaknya. Mungkin yang belum pernah ketemu saya secara langsung kayaknya. Jadi korbannya Pak Indra terus saya. Bukan korban Mas Andi. Ya, jadi gini Bapak Ibu. Potensi toko untuk maju itu banyak sekali. Sorry, saya tak pakai lagi. Gak apa-apa. Ya, potensi untuk kita maju, pendapatan kita itu bukan hanya dari margin yang kita dapat Bapak Ibu. Sewa. Kalau Bapak Ibu punya istilahnya tempat yang luas, customer bukan customer ya, supplier punya produk mau masuk, tawarin aja kerjasama, mungkin apa sewa. Nah, mungkin kalau satu toko powernya itu nggak ada, tapi kalau saya jadi BTP itu 22 toko, itu powernya ada. Bapak sampean sewa 1 bulan 200 per toko, ini aku punya 22 toko. Itu akan menjadi income tambahan gitu loh. Nah, fungsinya BTP juga di situ. Fungsinya BTP juga di situ. Kita akan mencarikan nilai tambah. Nilai tambah terhadap teman-teman anggota SRC yang mau bergabung di BTP. Dan di BTP harapannya sih nggak ada dipaksakan Bapak Ibu. Karena nanti jalannya pasti mulus. Tapi kalau itu dipaksakan, nanti jalannya pasti lamban. Jadi BTP itu banyak sekali potensi-potensinya. Itu di situ. Kita sudah ketemu beberapa teman-teman yang kemarin ini mau saya masukkan ke supplier beras itu ada. Beras Rosita namanya mungkin. Itu yang tak mau masukkan ke BTP. Nah, Mas Andi, mulai 2 menit lagi. Oh iya, 2 menit lagi. Alhamdulillah dapat bonus 2 menit. Sebenarnya sudah kayaknya. Sudah Pak Indra. Oh, wes tak. Ya. Nanti disambung lagi kalau Hai. Oke. Oh ya. Wes, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah dijelaskan panjang kali lebar sampai Mas Andi ya. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu untuk yang berminat untuk menjadi peserta BTP nanti bisa skoci antara Mas Andi. Nah, kira-kira nih untuk Mojokerto ada nggak volunteer atau sukarelawan yang bersedia untuk menjadi pionir atau koordinator BTP area Mojokerto yang mau angkat? Lah yo boleh delok angkat tangan. Oh iya ya. Lali aku. Pak Irfandi bersedia?
jadi pionirnya BTP di Mojokerto. Yang setuju dengan Pak Irfandi siapa? Saya Pak. Gas, Pak Irfandi, gas. Oke, berarti secara aklamasi langsung Mas Sandi untuk wilayah Mojokerto kita ada pionir atau cabangnya. Itu nanti akan dipunggawai oleh Pak Irfandi ya. Jadi tadi kayak Mbak Yati juga berminat Pak Irfandi untuk tokonya dan bergabung dengan DTP. Kemudian Pak Heri kalau nggak salah waktu itu juga. Jadi banyak sekali sebenarnya dengan BTP. Tinggal bagaimana nanti kita saling bantu untuk follow up-nya seperti itu. Oke. Nah, kalau mungkin sudah tidak ada pembahasan lagi. Tadi untuk berkah sudah ya Mas Andi ya? Sudah Pak. Mungkin kalau ada pertanyaan nggak apa-apa nanti. Berkah memang luar biasa. 90% sudah clear. Ya. Bener. Oke. Kalau sudah sekarang sudah jam 12, saatnya kita isoma, istirahat, sholat dan makan ya, Bapak Ibu. Monggo. Ini yang sudah menerima menu makan siangnya, monggo bisa langsung makan. Kalau yang mau makannya di luar sini, monggo silakan, atau di tenda masing-masing silakan. Oh, minumnya sudah ada di tenda. Jadi seperti biasa, ayo yang ngambil minum berbaris ya. Oke, terima kasih. Selamat istirahat buat Bapak Ibu semua. Nanti kita kumpul lagi di sini jam 1. Terima kasih. Matiin aja nih. Praktek no. Akan belum melayu Bang. Melayu. Ya, itu.